Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di kisah-kisah tokoh legenda. Kita masih di tanah Betawi guys, kita bahas tokoh tanah Betawi. Ternyata selain ada tokoh si Pitung yang kita udah ceritain kemarin guys, ada satu lagi tokoh Betawi yang namanya si Jampang. Gimana cerita si Jampang kita bahas nih guys, tentang si Jampang ini guys. Oke guys, kita mulai pembahasannya tentang si Jampang, jago Betawi guys. Diceritakan bahwa si Jampang adalah seorang pemuda yang lahir di daerah Sukabumi, Jawa Barat guys. Ibunya berasal dari etnis Betawi, sementara ayah berasal dari Banten. Namun sejak ia kecil kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga ia pun diasuh oleh pamannya yang tinggal di daerah Grogol, Depok guys. Secara sifat, Jampang kecil adalah anak yang cerdas dan ulet untuk mempelajari satu hal. Termasuk salah satu hal yang ia pelajari sejak kecil adalah ilmu silat guys. Tak cuma itu, ia juga sangat lihai dalam bermain golok. Semua ini ia pelajari setelah diperintahkan untuk berguru dengan guru silat yang sudah pamannya kenal di daerah Cianjur, Jawa Barat. Nah, karena hal ini juga, mengingat karena si Jampang adalah anak keturunan Banten, sehingga setidaknya harus menguasai silat guys. Tak cuma itu, selama di Cianjur ia juga mempelajari berbagai hal, mulai dari bercocok tanam hingga manajemen diri sendiri. Si Jampang setelah kembali ke Grogol, Depok, ia juga belajar mengaji guys. Sehingga di masa mudanya ia pun dikenal sebagai seorang yang jago dalam silat dan juga memiliki watak yang baik, sehingga ia diterima sangat baik secara sosial dengan berbagai ilmu yang ia kuasai guys. Setelah Jampang dewasa, ia pun memutuskan untuk merantau ke tanah Betawi, tepatnya di daerah Kebayoran Lama. Di sini ia tinggal bersama teman-teman dari pamannya dan sehari-hari membantu untuk berkebun dan berdagang guys. Disinilah ia mulai melihat berbagai ketidakadilan yang membuat hatinya bergejolak. Saat itu ada banyak centeng yang bertindak semaunya untuk menagih utang pajak agar mereka dapat pelajaran. Si Jampang pun menggunakan keahlian silatnya untuk melawan mereka guys. Sebab sesuai dengan perkataan gurunya di Cianjur dulu, gunakanlah ilmu bela diri tersebut untuk melawan ketidakadilan. Karena si Jampang pula perlawanan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang ini sudah tidak ada lagi aksinya di Kebayoran Baru. Tak lama sejak itu ia bertemu dengan perempuan yang menjadi istrinya guys. Nah, setelah si Jampang menikah, si Jampang dan istrinya pun memiliki anak. Mereka hidup bahagia dan Jampang sangat menginginkan anaknya agar menjadi pribadi yang soleh, sehingga anaknya dibawalah masuk ke pesantren. Namun semua itu berubah ketika istrinya meninggal dunia karena sakit. Si Jampang pun mulai merasa kehilangan dan hal ini mempengaruhi pikirannya. Terlebih lagi ia juga sangat jarang bertemu dengan anaknya karena jaraknya sangat jauh dengan anaknya yang lagi mondok pesantren guys. Kesedihan ini semakin bertambah setelah ia melihat bahwa masyarakat Betawi semakin tertindas. Dengan keadaan yang demikian, ia pun memutuskan untuk membantu mereka agar kehidupannya bisa lebih terjamin. Sejak saat itu, ia pun memutuskan untuk merampok orang-orang kaya dan membagikan hasilnya ke masyarakat yang membutuhkan guys. Tindakan ini ia lakukan terus-menerus hingga anaknya mendengar berita soal ini. Hal tersebut membuat anak si Jampang malu dan memutuskan untuk berhenti dari pesantren. Kekosongan hati karena ditinggal istri membuat ia ingin menikah lagi. Salah satunya perempuan yang ia incar adalah Mayang Sari guys, istri sahabatnya yang telah meninggal. Tetapi Mayang Sari menolak keinginan si Jampang. Cerita ditolak, dukun pun bertindak. Demi mendapatkan si Jampang rela untuk pergi ke orang pintar. Nah, sehingga akhirnya Mayang Sari menerima ajakan si Jampang untuk menikah dengan syarat tertentu. Setelah setuju dengan persyaratan, ia melakukan perampokan di rumah seorang saudagar bernama Haji Saudi yang tinggal di Bekasi guys. Tetapi sayangnya ia ditangkap oleh pihak keamanan Belanda. Pasca kejadian itu ia pun dihukum mati. Perginya sosok si Jampang ini sangat membuat masyarakat yang membutuhkan merasa gila. Nah, meskipun menuju akhir hayatnya si Jampang melakukan hal-hal yang kurang baik, tetapi setidaknya cerita dengan nilai kepahlawanan ini masih diteruskan secara turun-temurun dengan berbagai versi sebagai bagian dari budaya masyarakat Betawi. Itu guys sekilas kisah tentang si Jampang jago Betawi guys. Untuk cerita selanjutnya kita tunggu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.